Siap ya. Ya, kamera action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu sangat jauh di ujung timur Indonesia. Beliau dari Merauke. Alhamdulillah utangnya miliaran dan alhamdulillah berangsur-angsur selesai. Beliau adalah pengusaha di bidang ekspedisi. Usahanya sebenarnya banyak, tapi yang paling besar adalah usahanya ekspedisi. Dan beliau merupakan pendakwah yang luar biasa di bumi timur, khususnya berdakwah tentang bagaimana agar orang-orang memulai usaha tidak dengan utang dan riba. Beliau adalah Pak Multazam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Multazam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak Multazam? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walaupun capek tetap semangat. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pak Multazam di podcast MTR Utang Lunas Bisnis Berkelas. Ini adalah kita akan berbagi bagaimana Pak Multazam proses penyelesaian utang hingga miliaran kok bisa selesai, bagaimana gitu ya Pak Multazam. Wah, ini perlu bercerita lagi Ya, nih. siap. Kita akan berbagi prosesnya bagaimana dan agar bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang ada di luaran sana. Bagi masyarakat tanpa riba, bagi masyarakat di luar yang ingin merasa bahwasanya podcast ini menginspirasi, silahkan monggo komen, kemudian share, subscribe juga agar mendukung program-program yang memang kita adakan di podcast MTR. Kita langsung saja ke Pak Haji Multazam. Nah, baik. Siap. Pak Haji, bagaimana proses pertama kali bertemu dengan masyarakat tanpa riba? Pak Multazam, silakan. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal warga MTR di seluruh Nusantara. Saya bisa hadir di KSW Alhamdulillah. dengan kondisi sehat dan Alhamdulillah. semangat. Alhamdulillah, berkat komunitas masyarakat tanpa riba ini memang betul-betul jadi pintu saya untuk hijrah dan pintu saya untuk bisa merubah kehidupan saya ke depan yang lebih baik dan banyak keberkahan. Insyaallah. Amin, 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 amin. Tadi pertanyaannya Iya, pertama kali Tentang dulu ketika pertama kali, bergabung di ya. masyarakat tanpa riba. Saya pertama kali bergabung dengan komunitas MTR Masyarakat Tanpa Riba itu awal memang dari saudara Kak Haji Asis Oke. yang datang dia di awal tahun 2018. 2018. Jadi beliau memang sudah berdakwah di Merauke kurang lebih sekitar 7 bulan sampai 8 bulanan. Alhamdulillah. Tapi memang ya kita kembali lagi, memang perjuangannya beliau saya salut. Dia nggak pernah merasa capek, nggak pernah merasa lelah, dan nggak pernah merasa ini nggak mungkin berhasil. Oke. Itu yang saya salut dari Kak Jasis. Memang kita sering ketemu, tapi ketemunya di masjid. Oke. Cuman saat komunikasi membicarakan tentang hal masalah utang, saya belum nyantol, belum kena, karena Baik. dengan orang yang rame fokus kita kurang. Oh, baik. Baik. Jadi nggak nyantol gini. Ya, satu waktu beliau ada punya rencana untuk bikin kegiatan namanya TPW. Nah, saya nggak tahu apa itu PTPW, apa itu MTR. Baik. Saya cuma tahu MTR motor singkatannya. Karena MTR masih motor. awam, ya kan MTR motor apa yang dimaksud? Ternyata dia datang ke rumah, ya beliau sharing dengan saya, artinya menceritakan pengalamannya beliau memulai usaha di Merauke, terus bisa berkembang dan bisa buka usaha lagi baru di Makassar, dan di situ mulai ketemu titik masalah yang dihadapi beliau. Mungkin usaha yang awal dia rasa setelah berkembang di Makassar Ya. anjlok, Oke. buka lagi usaha baru, anjlok lagi. Dia pokoknya cerita pengalaman ini masalah hidupnya. Baik, baik. Ya kalau saya dalam pikiran saya cuma berpikir ya mungkin dari Pak Haji Asis itu kasusnya manajemen yang tidak betul, Baik. terus maintenance-nya yang kurang bagus,
ya pokoknya bagaimana dia punya keuangan yang diatur mungkin tidak begitu baik. Baik. Cuma kan saya tahu beliau tuh memang karakternya nggak pernah bikin susah orang, nggak pernah bikin masalah dan apa ya orangnya ya saya tahu baik lah Sangat katanya. baik, ya. Artinya pada waktu itu yang difikirkan adalah ini kesalahan manajemen saja. Manajemen Tidak ya ada hubungannya dipikir dengan, saya sih seperti itu. tidak ada hubungannya dengan sesuatu Ya nggak ada yang nggak ada terpikir tentang masalah ya yang sekarang saya sudah tahu ini. Baik, Nah. baik, baik. Jadi cerita-cerita kok banyak nyambungnya, banyak nyambung dan beliau pengen sekali datangkan warga MTR dari pusat untuk bisa datang ke Merauke dan memberikan apa pengalaman yang bisa disampaikan ke masyarakat Merauke. Kebetulan pas bersamaan kegiatan itu bersamaan juga dengan kegiatan saya di Surabaya. Oke. Dan saya merasa aduh saya kepingin sekali untuk membantu tapi ya Allah berkehendak lain. Oke. Artinya saya tidak ikut kegiatan itu dan saya tinggalkan Merauke. Mereka jalan tetap. Baik. Datanglah si Coach Rasda Pak Rasda ya, baik. di akhir tahun 2018 kalau tidak salah. Oke, akhir tahun 2018. Ya, mereka sudah buat kegiatan itu jalan. Artinya dari berapa relasi yang saya punya kan saya juga di ekspedisi jadi Oke. Kak Jasis kenapa rangkul saya dengan ada saya punya ipar kakak ipar yang aktif juga di masjid dan sering ketemu dengan Kak Jasis namanya Mas Bambang Mas Bambang. ipar dari kakak saya yang pertama. Nah di situ beliau jadi panitia bareng-bareng Oke. minta saya untuk relasi-relasi siapa sih yang punya masalah artinya paling tidak bisa diundang dulu biar tahu Betul. biar kenal namanya itu MTR. Udah saya kasih beberapa relasi dan mereka undang semua memang berbayar tapi dari endingnya itu memang kemarin mungkin awal perkenalan MTR di Merauke agak sedikit tidak begitu kena ke warga MTR yang ada di Merauke waktu saat itu karena ada produk yang mungkin terakhir finishingnya itu dikeluarkan. Nah itu jadi mereka merasa MTR ini MLM. Oke. Nah, MTR ini menawarkan apa semacam ada produk yang mereka jual untuk ditawarkan ke warga di Merauke untuk bagaimana bisa berkembang dan bisa selesaikan utang. Oke. Nah, itu sudah image sudah jelek di awal itu. Jadi disitulah yang bikin saya melangkah dengan Kak Jasis agak sedikit tersendat-sendat, tapi alhamdulillah karena kuasa Allah kita yakin pertolongan Allah itu nyata. Di mana kita bergerak kalau di jalannya Allah itu Allah pasti akan mudahkan kita punya itu walaupun memang ada juri-duri, ada lika-liku yang sedikit terjadi di internal tapi alhamdulillah semua terkondisikan dengan baik. Baik, Seperti berarti itu. sebenarnya image tadi di awal MTR menjual produk itu berarti sebenarnya bukan dari MTR ya, tapi dari perorangannya Ya. Pak, ya. Dari orangnya. Karena MTR sama sekali tidak Tidak ada sama sekali tidak itu ya begitu itu gitu. artinya awal itu kan saya cuma dengar dari teman-teman yang ikut kegiatan itu kita buat di Swiss Belok itu Iya, iya. ada sekitar 70-an orang yang hadir. 70 orang. Nah, tapi dari 70 orang itu pun satu pun tidak ada yang kena Masya Allah. dari kegiatan itu. Nah, saya Kak Jasis berusaha, teman saya masuk dengan cara saya setelah waktu itu kan saya berangkat, terus saya pulang berangkat umroh itu. Nah, pulang umroh itulah baru saya menemukan apa titik di mana saya dapat hidayah. Masya Allah. Ini yang semacam apa Pak Haji? Ya itu dia. Saya pulang umroh memang saya berdoa memang di Ka'bah. Artinya melihat situasi kondisi yang saya mulai rasakan di pertengahan tahun 2018. Keluarga dari saya lah, keluarga besar saya merasa dapat ujian yang betul-betul saya belum tahu ini apa yang salah. Sorry, agak sedikit emosi. Silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Keluarkan saja karena memang mungkin ini bagian dari pertobatan yang insya Allah Allah ridho terhadap apa yang sedang kita lakukan. Allah mungkin dalam rangka sedang mencuci kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita masa lalu kita. Semoga Allah ridho, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Nggak pengen ke situ, nggak pengen terpikir ke situ, tapi ya
Ini untuk berbagi pengalaman. Baik. Jadi memang keluarga saya diuji kondisi kakak sebagai penopang kita di rumah tangga, pengganti orang tua lah, menemukan titik betul-betul yang kalau mau dibilang ya titik nadi yang terakhir. Saya kebetulan memang bergerak di jasa, jadi jasa saya kira memang hal yang kerjaan paling mulia untuk saya, dan saya rasa disitulah Allah mengkondisikan keadaan saya memang tidak begitu seperti apa yang dirasakan, yang dihadapi sama kakak saya sebagai pengganti orang tua, itu Pak Rahmat. Jadi saya merasa kalau titik ini saya harus kondisikan terus dengan utang yang saya sudah sempat berbagi sama kakak, bantu support, karena kakak juga jujur kan usahanya betul-betul tidak lagi sudah macet kalau dibilang. Sebenarnya kalau macetnya saya pikir dari maintenance-nya saya kira tidak, karena kakak ini sangat kritis terkait masalah pengeluaran apapun yang dikerjakan tuh semua dicatat, mau 100 rupiah pun dicatat. Tapi kalau dari sini ada yang salah, kayaknya tidak untuk saya, karena saya tahu persis kakak saya. Saya bisa kuliah ke Jawa, bisa pulang dengan ilmu yang saya bisa bawa untuk bisa kembangkan Merauke. Ini ada yang salah. Ya disitulah titik yang saya berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau memang bisa pertemukan kembali keluarga saya, bisa menyatukan kembali, tunjukkan langkah apa yang saya harus ambil. Karena memang di dalam rumah tangga saya jujur, di luar di kulit kelihatan baik, karena saya memang menutupi saya punya ada keadaan yang ada di dalam sebenarnya lingkungan keluarga. Jujur ini sama sekali saya tidak niat untuk membuka aib keluarga saya, tidak ada. Saya tujuan bagaimana kita berbagi sama-sama semua warga MTR dan yang belum mengenal MTR. Sinilah tempat saya menemukan komunitas yang betul-betul saya merasa orang punya utang tapi bisa ketawa. Orang punya utang tapi bisa ketawa. Apalagi kita orang Sulawesi ya. Orang Sulawesi itu paling identik, dia nggak mau dia punya utang ditahu. Paling sensitif dia di situ. Sangat menutup. Karena memang dia tidak mau terbaca dia punya pergerakan. Dia kelihatan kaya di luar tapi di dalamnya hancur karena dengan utang. Ya itu orang hampir rata-rata, bukan saya bilang orang Sulawesi seluruhnya, tapi hampir rata-rata. Artinya memang mereka menutupi diri untuk itu. Masuk lagi kembali setelah pulang umroh itu betul-betul saya mulai menemukan titik di mana yang saya bilang saya dikasih hidayah, saya dikasih ujian sama Allah. Saya pulang sampai di Indonesia, langsung turun di Jakarta. Sampai di Jakarta, berita yang saya dapat mobil saya kecelakaan. Mobil truk saya, mobil angkutan pupuk kecelakaan beruntun. Jadi 3 mobil kecelakaan tuh, 3-tiganya semua kendaraan saya. Ternyata. Setelah pulang dari umroh, baru injak di Indonesia, baru tiba di Indonesia. Dikasih ujian yang betul-betul saya rasa, ya Allah ada apa? Sebelumnya memang sudah ada ujian sebelum saya berangkat umroh. Karena saya memang sebelum berangkat umroh saya punya kredit KPR di Makassar yang saya punya perhitungan waktu saat sebelum saya berangkat umroh itu insya Allah bulan Oktober selesai. Jadi saya bahas memang di akhir tahun 2018. Terus saya tanda tangan kontrak, tanda tangan perjanjian ini sebelum mengambil rumah itu saja sudah KPR, sambil KPR lagi di Surabaya di perumahan Pakuwon, nilainya 2,1 M dengan modal saya 480 juta. Uang yang saya pakai DP untuk ambil rumah. Artinya saya berpikir pengusaha itu kalau mau berkembang dan punya aset ya lebih baik menabung dalam bentuk investasi rumah. Ya itu
pikir saya memang investasi, tapi di situ kan ada utang itu yang saya belum tahu. Ternyata itu menurut niat sudah kasih ujian, kecelakaan sama punya karyawan, tangannya dua-dua patah. Artinya saya review karena saya tahu ternyata masalah-masalah yang timbul ini setelah saya tahu MTR baru saya bisa baca keadaan saya kemarin tuh, oh ini sudah penyebab. Ini bukan masalah bagaimana pengelolaan manajemen. Ya, bukan masalah. Sudah sangat-sangat bagus. Memang awal jelas di Al-Quran 275 Al-Baqarah sampai 281 79 281 ini musnahkan. Dunia saya kita udah jelas di Al-Quran sudah menjelaskan itu. Disitulah saya baru tahu dan baru paham. Ini kita mungkin cara didikan agama dari pemerintah ini mungkin tidak arah ke sana karena memang sudah dibungkus cantik seperti itu kayaknya. Jadi kita tuh tidak diperkenalkan namanya itu riba itu agak sensitif mungkin ya, karena orang-orang awam merasa sok tahu, sok jadi ustaz. Apalagi orang-orang yang kenal saya dari awal, dari kecil, mereka pasti berpikir ada. Tapi itu sudah saya melihat MTR bisa berkembang di Merauke. Kenapa Haji Asis ada tidak begitu, kalau mau dibilang stuck lah, tidak begitu jalan. Memang mereka orang-orang di Merauke melihat itu orang-orang lama yang domisili di sana. Awalnya seperti apa, bisa berkembang dan bisa hancur dan bisa kembali. Itu memang di masyarakat hampir semua melihat itu dari situ. Karena Pak Asis sendiri, Kaji Asis sendiri berusaha tuh memang 8 bulan belum menemukan orang yang bisa ikut beliau. Karena itu sudah mungkin banyak yang penilaian, yang manajemenmu yang tidak betul, kok sudah berkembang bagus di Merauke, kok pindah ke Makassar, kok kembali lagi ke Merauke. Artinya cara pandangnya orang seperti itu yang saya lihat kalau saya ini. Tapi ya itu sudah semangatnya beliau yang saya salut. Artinya dengan kondisi waktu yang sangat panjang, tapi dia nggak pernah menyerah untuk bagaimana bisa menjalankan dakwah dari MTR itu. Baik, kembali ke proses tadi ketika terjadi musibah, Pak. Ya. Musibah dalam rangka tadi ada karyawan yang kecelakaan gitu, Pak. Kemudian proses perenungan sejauh mana, Pak? Kemudian ditambah lagi tadi ada permasalahan mungkin di keluarga gitu, Pak ya. Hingga akhirnya memutuskan Bapak untuk saya harus cari tahu nih sumber masalah, akar masalah saya itu apa gitu. Hingga akhirnya klik MTR. Ini MTR banget nih, masyarakat tanpa riba nih. Saya mau dapat ilmunya. Itu prosesnya berapa lama dan bagaimana, Pak? Prosesnya, Pak. Jadi memang titik-titik di mana saya bisa ketemu hidayah, memang pertolongan Allah itu nyata. Saya dikasih ujian pertama, tangan staf saya patah 2, saya biayai semua. Intinya dari semua ini uang kita tuh habis di situ. Kena musibah kecelakaan, satu staf sopir saya kondisinya memang kakinya kejepit kena remuk kepala mobil itu kan. Saya suruh tangani. Tapi semua proses yang saya dapat itu uang semua yang saya keluarkan. Di mana saya dapat titik yang paling betul-betul untuk saya fatal kena kecelakaan buruh kerja saya. Apalagi minta maaf pribumi. Dan di Merauke ini kan orang pribumi sangat betul-betul dijaga dilindungi. Dengan kondisi itu saya merasa titik yang betul-betul saya bilang habis sudah saya. Karena kepalanya yang kebentur pintu kontainer kan terbuka. Ya kalau mau dibilang ya banyak teman-teman dari teman-teman JPT, istilahnya JPT dulu MKL ekspedisi kan, ekspedisi MKL ekspedisi muatan kapal laut, kalau sekarang sudah ganti JPT jasa pengurusan transportasi. Banyak WA saya, SMS, turut berduka cita dengan kejadian musibah. Ya pikirnya teman-teman itu semua kan pasti meninggal. Saya bilang meninggal kalau untuk saya. Jadi saya menemukan di situ, inilah awal hijrah saya sebelum saya kenal MTR. Belum kenal MTR itu. Nanti saya ketemu di mana kalau kita memohon dirinya kita sama Allah akan bukakan jalan. Di situ saya bersujud di situ. Waktu saya itu posisi dengar musibah ini, saya dari Surabaya, dari Jakarta Surabaya. Di Jakarta terima info kecelakaan mobil. Surabaya saya prepare belanja sedikit. Saya langsung rencanakan mau ke Merauke
Cuman saya via Makassar, tapi karena baru pulang umroh. Biasa kalau kita kan berbagi air zam-zam dengan keluarga sebelum pulang ke kampung, ke Merauke lah. Saya kasih ke kampung dulu, ke Makassar. Saya mampir di Makassar, saya tiba, saya ambil pesawat penerbangan malam jam 2, tiba di Makassar jam 1, berangkat dari jam 11, 12 kalau tidak salah, berangkat dari Surabaya sampai di Makassar sekitar jam 2. Udah telat tidur, bangunnya terlambat, jadi jam setengah 9 tuh saya sudah ditelepon waktu Papua ya, karena selisih 1 jam dengan Makassar. Karena kecapean saya agak terlambat bangun. Saya bangunnya tuh sekitar jam setengah 9. Sementara telepon tuh sudah berbunyi sampai 22 kali. Saya nggak biasanya, saya punya staff telepon sampai sebanyak ini, ada apa. Jadi bangun tidur dikasih sarapan musibah. Sarapan musibah ya. Itu saya menemukan titik di mana saya menyerahkan diri saya sama Allah. Ya Allah, kalau memang betul-betul saya mau dihabiskan, saya siap, dan saya tetap bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Nah, disinilah saya menemukan hidayah untuk saya hijrah, dan saya menemukan unlogic untuk saya, unlogic sekali. Jadi memang musibah itu kejadian kecelakaan, kondisinya kritis, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ruangan ICU, sempat 4 hari di ruangan ICU. Kalau mau dibilang, pertama pasti meninggal, kedua kalau dia sadar pasti dia gila. Karena sudah kritis banget ya. Ya, sudah kritis. Artinya gila dan hilang ingatan. Yang ketiga, dia cacat seumur hidup. Yang keempat, semua yang timbul biaya-biaya itu kan pasti sangat besar, di luar saya punya nalar loh. Tapi saya bersujud sama Allah, ya Allah, saya janji saya akan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Kalau memang saya harus dihabiskan dengan cara ini, saya siap. Itu doa saya di hadapan Allah. Di situ saya menemukan unlogic sangat banyak. Pertama, dibawa ke rumah sakit, kondisi kritis, ditaruh di ICU. Kalau mau dibilang ICU 1 malam kan kurang lebih biaya di Merauke itu kurang lebih sekitar 10 jutaan per hari. Ya kurang lebih, karena semua dipakai alatnya. Kepala, tengkorak, otaknya semua sudah sempat keluar, otaknya terbuka. Gimana dia ini? Terus itu perhitungan saya. Artinya saya punya otak ini logika saja. Uang habis, sudah biaya sudah saya. Artinya ICU kurang lebih sekitar 10 juta per hari, 4 malam di situ. Kondisinya kritis, kembali stabil. Artinya dia hidup. Itu pertama unlogic saya dapat. Unlogic kedua, jadi setelah dari tindakan operasi terus kondisinya kritis, kembali membaik, dia pindah di ruangan ini karena kondisinya sudah membaik toh, jadi tidak pakai fasilitas ICU lagi gitu ya. Jadi ditaruh ruangan bangsal karena pribumi. Dia sadar 2 minggu 3 hari kalau tidak salah, sekitar 17 hari. Dari 4 hari terus 4 hari ke 13 hari sadar beliau. Jadi 17 hari semua itu beliau sadar buka mata, dan alhamdulillah unlogic kedua yang saya dapat, beliau sadar dan dia tahu orang yang ini lihat. Artinya dengan kondisi otak yang sudah itu, terus sudah dia ambil tindakan, dia sadar dan bisa ini ajak ngomong. Apa yang dilihat dia tahu orang yang dia ajak ngomong. Itu yang unlogic kedua saya. Unlogic ketiga yang saya dapat lagi, sopir saya yang bawa mobil itu negosiasi dengan keluarga, alhamdulillah tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Artinya keluarga juga menerima, dan saya juga tanggung jawab sampai kondisi beliau sehat. Yang unlogic keempat yang saya dapat lagi, semua biaya proses dari awal sampai beliau korban ini keluar dari rumah. Mungkin obat-obat di luar ya pasti kita biayai, itu kan kita tidak mungkin, ini kita bayar dari perusahaan. Dari awal masuk sampai keluar, 1 rupiah pun saya tidak mengeluarkan uang. Allah. Itu yang saya bilang. Artinya kalau diukur kan ICU seberapa hari, terus penginapan, info sudah berapa banyak, 1 rupiah pun saya tidak mengeluarkan uang. Untuk saya ini unlogic ya, betul-betul kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Apa yang tidak mungkin kalau Allah sudah ini berkehendak. Tinggal kita bagaimana, yang bahasanya MTR, memantaskan diri kita tolong Allah. Itu yang paling penting.
Dan sekarang itu yang saya jalankan. Yang mengenal MTR lagi, tambah lebih diperkuat. Ya memang Allah bukakan jalan. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang sehat, yang betul-betul mengajak kita untuk bagaimana mengenal surganya Allah. Allah. Ya itu memang langkah paling awal ya, memang saya bergerak. Kesalahan-kesalahan fatal saya ini ada ternyata di dalam situ. Otak saya sudah terbentuk dan keluarga saya semua seperti itulah, dan semua saya kira teman-teman Merauke seperti itu berpikir. Ya, memang masih banyak yang masih logika. Saya besar karena dibantu sama Bang, saya bisa berkembang karena betul. Tapi setelah saya review kembali, sudah kita dimusnahkan. Masya Allah. Itu secara ini ya, secara Al-Quran punya. Tapi secara hukum-hukum positifnya ya alhamdulillah ini semua terkonek semua, jadi sinkron. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Ya, Allah akan suburkan namanya sedekah dan memusnahkan itu namanya riba. Betul. Masya Allah. Dan itu yang membuat Bapak semakin yakin gitu. Ya, saya juga pernah protes, jujur ada titik jenuh saya yang saya merasa saya merasa artinya mungkin dalam satu keluarga saya kondisinya memang yang pekerja keras, karena saya memang sudah nggak tahu, mungkin Allah kasih jalan di awal. Saya mondok waktu saat SMP, pulang sekolahnya di luar tapi pulangnya di pondok. Nah, begitu juga berangkat Jakarta Surabaya sekolah STM sambil otomotif, saya sekolah di umum tapi pulangnya di pondok, tinggalnya di pondok lah. Dan memang sudah dibentuk keimanannya di situ. Saya lihat memang saya menjalankan usaha, saya mau susah dulu di awal. Saat saya muda, saya akan menemukan titik di mana saya menemukan titik ketenangan yang betul-betul bisa membawa saya punya hari tua dengan kondisi yang tenang dan bisa seperti apa yang program MTR itu. Masa tua, ilmu yang harus kan masa kini, masa lalu, masa kini dengan masa depan. Nah, masa depan ini yang saya harus pupuk dengan ilmu untuk bisa saya gunakan di masa tua. Kita harus menggunakan leher ke atas. Iya, leher ke atas. Karena dari bahasa leher ke bawah kan dulu saya tidak paham itu. Harus leher ke atas, leher ke bawah, apa sih ini maksud? Ternyata yang dibilang titik yang ini kan ada di umur 40-an. Jadi leher ke atas itu memang tidak bisa lagi kita andalkan tenaga. Yang kita nggak perlu andalkan itu kita punya otak, makanya leher ke atas dibilang. Itu yang saya baru paham tadi. MTR lah yang bikin saya begini ini. MTR itu unik. Unik, bukan hanya masalah kasus-kasus utang, tapi di situ banyak kita dapat pengalaman, dan saya menemukan logik ini di sini. Kenapa saya bisa datang lagi ke KSW yang kedua kali? Ini kedua kali nih. Alhamdulillah. Nah, kedua kali saya ke KSW, saya bersama dengan sekarang kita nama istilah dikasih dengan ambasadornya MTR, Bang Soehul, Pandawa 5. Pandawa 5 nih, jadi saya, Pak Jumar, Bang Ari dari Jogja, Bang Hikmat dari Jogja, Bang Soehul dari Ponorogo. Kenapa ada kegiatan saya kemarin Ponorogo, nanti kita bicara lagi. Ya. Masya Allah. Baik. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Kemudian kegiatan-kegiatan setelah mengenal MTR, Pak, setelah mengenal masyarakat tanpa riba, nilai-nilai, kalau tadi kan kita ngobrol tentang bagaimana awal mula Bapak bertemu dengan masyarakat tanpa riba. Setelah Bapak ketemu masyarakat tanpa riba, Pak, kalau dulu kan mungkin ketika pertama ada orang yang menyampaikan tidak pas, belum pas gitu. Nah, akhirnya kan mencari juga event yang diikutin apa, kemudian dapat apa, Pak Murtaza? Ya, dari event-event yang pertama jujur sama kakak saya. Saya jujur punya semangat kembali, memang termotivasi dari kakak saya. Karena awal pertama saya kenalkan MTR ini, kakak dulu belum terlalu paham, belum kenal, dan saya melihat beliau sudah mulai terjun untuk bagaimana dakwakan ini, walaupun keluarga terdekat diajak. Saya udah punya rasa semangat, kita satu frekuensi sudah. Artinya dia punya kemauan untuk mau hijrah kuat, sangat kuat. Jadi posisi disitulah kita berangkat.
Saya mulai pertama ikut PBTR, Bang. PBTR PBTR di Bogor, Bogor. itu menjelang bulan puasa Oke. tahun 2018. Jadi 2018 saya ikut di Bogor, Iya. itu PBTR plafon bisnis tanpa riba. Nah, PBTR. ternyata harus kalau bangunan mau setinggi apapun itu ada di PBTR. Betul. Nah, cuman kan kalau dia tinggi, tapi kalau pondasinya tidak kuat, Iya. yang tingginya kan dia roboh. Betul. Nah, itu yang menjelaskan saya itu di situ dari coach Jula. Baju lah. Nah, awalnya memang kakak saya udah yakin, artinya udah kita udah menemukan ilmunya. Oke. Bagaimana berproses sama pemberi utang, bagaimana kita bertransaksi sama mereka, bagaimana kita surat menyurat. Itu semua di tekniknya komplit. Saya bilang, udah kakak udah ketemu titik terang sebenarnya di situ. Oke. Tapi kalau untuk karena kita belum kenal MTR, Betul. saya jujur belum kenal MTR dan saya tidak tahu tuh SMTR tuh kayak gimana, PBTR tuh kayak gimana. Tapi PBTR juga jujur sudah membuat ketenangan kita di awal. Ya saya nggak tahu ini mungkin jalannya Allah. Oh. Harusnya kan ikutnya SMTR dulu, Ya. nanti setelah SMTR PBTR. Tapi itu mungkin jalannya Allah. Ya, Bapak Artinya, loncat. ya, saya loncat satu kelas yang saya harus ikutnya di SMTR dulu. Tapi itu mungkin proses saya bagaimana bisa hijrah dan bisa ini sama-sama keluarga besar saya. Jadi saya 2 hari sebelum puasa di 2018 itu waktu itu ditawarkan dengan Pak Kujula, kalau kamu mau dapat ilmu tapi cuma tahu bagaimana proses bangunan itu bisa tinggi tapi tidak tahu bagaimana merancang fondasi yang kuat yang jadi tumpuan bangunan itu bisa tinggi, ya tetap dia akan roboh. Terus bagaimana? Ya solusinya ikut kegiatan itu. Pikir saya dulu minta maaf. Bisa punya otak. Ini bukan uang sedikit yang saya harus keluarkan. Minta maaf ya. Artinya saya perjalanan dari Merauke ke Jakarta sendiri saja sudah biaya tidak main-main tiketnya. Waktu itu 2018 itu saya bayar sekitar 3.700.000-an per satu kepala. Dari Merauke. Oke. Pesawatnya ya. Nah, karena cari yang murah, adanya lain. Itu murah. Minta maaf karena kita kondisi jujur kan sudah terpuruk. Betul. Kita mau bayar utang bank saja sudah tidak tahu bagaimana cara cari uangnya. Malah kita disuruh keluarkan uang yang jumlahnya sebegitu besar yang di luar nalar saya. Saya dapat uang dari mana? Artinya kakak pun juga sama berpikir seperti itu. Dari mana mau ambil uang sementara bulan ini saya untuk bayar bunga bank saya itu tidak mampu. Karena kita kan kredit rekening koran. Saya yakin saja karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya sebelum saya kenal MTR. Saya yakin kalau kita jalan tegakkan, kita punya langkah untuk jalannya Allah mudahkan. Nah, saya menemukan logik di situ. Ada satu pengusaha Cina, ya dia ada punya proyek yang dia mau kerjakan, dia butuh pasir. Saya memang di Merauke kan tangani pembongkaran pasir impor karena Merauke kan tidak punya pasir, harus datangkan dari Palu. Nah, beliau merasa saya pernah bantu beliau di tahun 2017 akhir. Beliau merasa berutang budi dan dia merasa kayaknya tempat ini pas untuk memesan. Saya nggak yakin waktu itu. Artinya secara logika masa orang Cina mau pesan barang nilai 4, sekian M di saya dengan orang yang biasa-biasa begini tidak tahu ini itu. Cuma karena keyakinan mungkin ya. Ya saya coba nego, saya bilang bos baiknya saya langsung ke owner, jangan lewat saya lah. Karena kalau lewat saya pasti saya ambil keuntungan. Saya sampaikan begitu. Saya dapat 2. Saya terbuka dengan beliau. Saya dapat 2, saya dapat dari pembelian pasir, saya dapat juga dari jasa bongkar. Maunya kan beliau saya bongkar. Ternyata dia mau semua. Itu prosesnya juga kalau mau dibilang singkat. Jadi hari Ahad kita buat kegiatan namanya TPW di rumahnya Bule Danu. Itu ininya pamannya dari istri kakak saya yang pertama. Itu kita buat di sana TPW. Nah, disitulah juga kita ketemu namanya PBTR, suruh ikut itu dari Teh Yuli. Saya pertama kenal Teh Yuli dari Haji Feni karena memang yang komunikasi paling intens itu Haji Feni dengan Teh Yuli. Karena Haji Feni yang paling banyak ikut event-eventnya MTR lah. Nah di situ
tadi saya sudah lupa lagi. Iya. Itu banyak yang mau diceritakan. Masya Allah. Artinya Pak, ketika Bapak tadi menceritakan tentang ada unlogic, Bapak kan sudah terpuruk, Iya, itu. sudah nggak punya apa-apa, kemudian suruh ikut Berangkat, belajar. ya. Itu kan logiknya gini ya Pak. Iya. Jadi beliau deal pembelian pasir lewat saya. Iya. Dan saya minta DP, namanya DP 30% dari nilai apa tendernya itu, dan nilai apa belanjaan material pasirnya. Langsung dikasih uang. Jadi hari Ahad itu kegiatannya kita PPW, langsung dikasih kabar untuk PBTR. Iya. Hari malam Senin saya ketemu dengan kakak, bagaimana? Saya telepon dengan kakak, bagaimana? Siap nggak berangkat? Terus hari Selasa saya kantor, saya ketemu dengan kakak, bagaimana? Yakin tuh? Kalau yakin saya pesankan tiket. Saya oke, langsung tiket langsung. Ya kita berlima berangkat. Saya, istri saya, kakak saya dengan istrinya sama bule Danu. Nah, ini ini unik juga untuk saya nih. Ya. Jadi 5 orang ini saya belikan tiket. Cuman saya karena istri saya membernya Sriwijaya, saya lihat masih aktif di Surabaya, masih aktif di Jayapura. Jadi harus berangkat ke Jayapura dulu. Hitung-hitung dia lebih hemat. Karena kalau sampai di Jayapura, sampai di Jakarta cuma 1 juta, kalau tidak salah 1.700.000 lah. Saya masih untung 2 juta. Itu logika. Sementara nih saya mau jalan ke MT ini mau luruskan niat saya sama Allah nih. Luruskan niat saya sama Allah nih. Mau apa, jalankan jalan untuk hijrah ini. Ternyata kalau kita apa kali-kali untuk meniat luruskan diri kita sama Allah, dikasih ini juga, dikasih apa? Dikasih kesusahan juga. Maksudnya kesusahan dalam arti gini. Saya mau hemat, ternyata sama juga kalau hitung-hitung. Tapi ketika saya bayarkan tiket itu pertama, terus saya belikan istri tiket juga begitu. Tiket yang pertama kan bule Danu batal. Bule Danu batal, saya bilang ya Allah, saya sudah belikan tiket, niat saya memang untuk bantu keluarga saya. Tapi ternyata bule Danu batal. Saya coba cek lagi karena waktunya mepet. Kan hari Rabu kita sudah berangkat, Jumat kita sudah berangkat. Tiket itu saya beli malam Selasa, malam Rabu. Tiket itu saya beli malam Rabu. Terus masalah pasir juga kita deal juga di malam Kamis. Hari Kamis saya terima uang cash, hari Jumat saya berangkat. Jadi memang waktunya sangat pendek sekali yang Allah kasih itu. Artinya saat kita niat tegakkan jalannya Allah langsung ganti sekejap. Jadi saya langsung dapat uang cash 30%, saya langsung minta untungnya dengan yang Surabaya, untung pembelian pasirnya. Saya pakai. Dan dikasih gitu ya. Dikasih. Nanti saya keluarkan uang kurang lebih sekitar berapa? Sekitar 14-an juta. Biayanya besar, biayanya besar, keluarga, bawa keluarga. Tapi karena memang niatnya karena Allah, Allah telah boleh, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Iya. Diganti dengan jumlah yang saya tidak duga. Apa itu Pak? Ya uang juga. Nanti saya keluarkan hampir 14 juta, diganti 100 juta. Tapi ternyata, ya, artinya setelah lihat itu 100 juta itu terhitung, itu sudah saya bisa bawa keluarga saya semua bisa saling berpelukan, bisa menemukan kembalinya bersatu saya punya keluarga di situ. Dan memang betul-betul komunitas MTR ini mengembalikan keluarga saya itu. Yang sempat kalau mau dibilang saya sudah susah dulu menyatukan kembali keluarga saya, apalagi istri saya. Minta maaf ini berkali-kali saya bilang ini bukan maksud tujuan saya mau buka aib. Nggak ada sama sekali, demi Allah, tidak ada. Tapi bagaimana saya bisa berbagi pengalaman hidup yang betul-betul saya rasa jangan terulang lah untuk keluarga saya, ataupun jangan juga terjadi lagi untuk orang-orang lain. Dan memang susah dipertemukan. Assalamualaikum Bang. Susah dipertemukan untuk bisa menyatukan keluarga, istri saya dengan istri kakak saya, karena satu sisi istri kakak saya itu saya anggap sebagai orang tua. Istri saya anggap sebagai punya istri sendiri. Bagaimana ini kan tidak akur ya, karena mau itu sudah riba nih, menghancurkan kita. Dia hancurkan dari keluarga, dia hancurkan dari usaha, itu sudah jelas, itu tidak bisa dipungkiri. Bukan ngomong manajemen sebagus apapun, tapi kalau gunanya mengembangkan usahanya sudah dengan utang dan di situ ada ribanya, hancur. Allah juga bahwasanya MTR ketika di dalam event menyatukan yang sepertinya keluarga ini tidak mungkin bersatu, bareng-bareng berangkulan. Bareng-bareng. Jadi saya betul-betul bisa menemukan bersatunya kembali saya punya keluarga itu ada di Pekanbaru.
Bayangin kita di ujung timur ada di Merauke, bisa disadarkan nanti Pekanbaru saya nggak tahu tuh. Kalau bukan kuasa Allah ya. Iya tahu. Kalau bukan kuasa Allah kita tidak ini. Bayangin sampai Pekanbaru itu bisa menyadarkan kita di situ. Di situlah ada ketemu titik titik di mana ya itu sudah penyebab kita sudah masalah kita di sini. Nah, terus saya kan lanjut lagi waktu itu karena masuk bulan puasa ada kegiatan namanya MBUBB kalau tidak salah. Dari pikir saya kalau saya pulang ke Merauke terus saya balik lagi ke Bogor, waktu itu kegiatan di Bogor. Hitung-hitung saya biaya yang besar. Saya kalau ke Jakarta tinggal di rumah keluarga pasti mengganggu kesibukannya mereka, aktivitasnya mereka kan. Sudah saya pulang ke Makassar, istirahatlah di Makassar ambil kepala puasa di situ. Kakak pulang ke Jogja, ikut kemudian mertua bapak mantunya di sana dengan ibu mertuanya di sana, ambil kepala puasa. Kita kumpul di Makassar. Jadi transit beliau Makassar, tujuannya transit biar lihat rumah, ketemu anaknya, baru pulang kembali ke Merauke. Ternyata ada sisipan di situ kegiatan MTR yang saya juga awal ragu, apa ini betul-betul kegiatan MTR atau bukan? Kok tiba-tiba kita datang langsung dapat kabar ada namanya CCKU, cerdas keluar uang. Nah, itu saya bilang, kok bisa ada ini? Saya coba tanya. Saya kalau tidak salah Kang Gading saya semula akrab itu. Kalau bukan Kang Gading, Teh Yuli saya ajak ngobrol. Saya bilang, ini betulkah programnya MTR? Iya betul. Dan di situ yang hadir yang isi materi itu Pak Ustaz Samsul. Bulan puasa itu. Jadi mulai habis ba'da zuhur sampai batal puasa. Batal sama beliau. Saya undang, saya punya kakak. Kita lagi berempat. Saya, istri saya, kakak saya yang pertama dengan istrinya. Saya ajak juga, kebetulan ada kakak saya yang ada di Makassar. Nah, di situ sudah. Di situ istrinya kakak saya yang nomor 3 dengan istrinya itu kan memang kita sudah tidak akur lah. Tidak akur sudah. Nanti di situ saya dipersatukan lagi. Artinya kita bisa berpelukan sama-sama. Saya memang betul-betul komunitas MTR yang menyatukan keluarga saya. Saya bilang artinya makanya saya betul-betul berjuang di jalannya Allah dan saya berjuang juga dengan MTR untuk kembangkan Merauke. Jadi memang tugas yang saya harus jalankan walaupun saya berpikir secara nalar ini amanah yang dikasih ini kalau untuk saya bilang berat, tapi tidak ada yang berat kalau kita sudah tegakkan di jalannya Allah. Amin. Allah. Pak, tadi sempat sekilas ada setelah ikut MTR dari ketiadaan, kemudian tiba-tiba dapat rezeki gitu ya, rezeki. Kemudian ikut acara MTR dan itu kan maraton Pak. Maraton. Jadi ikut acara ini dan biayanya tidak sedikit gitu Pak. Dan tadi ada sedikit sekelebat Bapak bicara bahwasanya saya dapat uang 100 juta. Itu apa itu Pak? Oh iya, itu jadi pembelian pasir yang dibeli sama sorry, saya belum sampaikan itu. Saya bilang itu kalau saya bilang unlogic lah. Unlogic yang saya dapat, saya mau melangkah untuk menegakkan jalannya Allah nih, langsung dikasih uang. Oh, iya penting ikhlas. Sebenarnya memang kita butuh keikhlasan di hati. Kadang-kadang kan hati ini agak susah untuk ini. Uang segini saya cari capek-capek semua. Nanti secara logika kita itu kita harus lawan. Dan itu yang paling berat untuk saya sebenarnya. Tapi kalau kita sudah jalankan dengan ikhlas, jadi uang yang saya dapat itu ternyata Allah kasih kemudahan untuk saya bisa jalankan event dalam 1 bulan 4 kali. 4 kali event itu. Karena PBTR, terus lanjut Pekanbaru, SMTR dengan tempat-tempat yang beda-beda. Jauh-jauh pula. Jauh-jauh. PBTR di Bogor, terus SMTR di Pekanbaru, ke Makassar ikut CCKU, kembali lagi MBBB di Bogor. Baru kembali ke Merauke. Jadi uang yang saya dapat memang Allah kasih, ini kau pakai untuk jalanku. Untuk saya tuh ya. Setelah saya review kembali, uang habis, jumlahnya hampir mendekati sama dengan uang yang saya dapat dikasih sama Allah. Memang Allah suruh ini, saya kasihkan kamu uang, kamu gunakan untuk di jalan. Pertanyaan itu yang saya punya ini ya. Untuk saya punya cara ini ya. Pertanyaan selanjutnya, setelah mengeluarkan waktu, pikiran, tenaga dan uang, setelah bergabung dengan MTR, apakah ada penyesalan Pak? Ya memang jujur awal saya dengan kakak itu berpikir kita nih keluarkan uang tidak sedikit dan banyak berpikir di luar ya. Kok mau nuntut ilmunya Allah kok harus berbayar tuh. Artinya yang saya lihat ternyata apa yang saya keluarkan dengan apa yang saya dapatkan jujur ya di hati saya. Bukan saya mau ria atau ini, tidak balance sebenarnya. Tapi itu sudah
kalau tidak cara begini, ini memang susah untuk merubah cara berpikirnya orang untuk itu. Jadi berbayar bukan tujuannya itu. Kita kenapa bisa berbayar? Karena kita merasa kita menuntut ilmu yang ada di dalam situ, kita bisa serap betul-betul karena kita sudah berkorban untuk mengeluarkan uang. Itu yang bikin kita harus bisa nyantol. Beda, minta maaf, kita traktir, kita yang biayai, ya kan? Dia tidak punya pengorbanan sama sekali untuk dia mau dapat hidayah itu kecil. Karena ada beberapa saya coba seperti itu, kecil dia untuk bisa dapat hidayah dibanding dia harus berkorban. Tapi kalau dia sudah niat, walaupun dibiayai, tapi dia sudah niat untuk mau sama-sama ini, alhamdulillah. Walaupun prosesnya agak sedikit terhambat, tapi sudah satu frekuensi, kita lebih tenang. Itu yang bikin saya ya nyaman aja. Komunitas ini komunitas nyaman untuk saya sih. Komunitas banyak ketawanya. Pak Multazam ini kalau di MTR terkenal sebutnya Pak Ocang. Kok bisa Pak Ocang itu gimana gitu Pak? Iya, padahal nama aslinya Pak Multazam Malik. Tapi di MTR terkenal sebagai orang-orang menyebutnya adalah Pak Ocang gitu. Ada sejarahnya atau bagaimana Pak Multazam? Silakan Pak. Ini Multazam itu nama panggil yang ada di KTP. Nah, kenapa bisa nama Multazam? Memang awal ibu mau naik haji yang kedua itu lagi mengandung saya. Nah, di situ berdoa di depan pintu Ka'bah, di antara pintu Ka'bah itu kan namanya Multazam di situ. Nah, berdoa minta anak perempuan. Ternyata lahirlah saya waktu saat di Merauke. Kemudian udah langsung terpikir ibu di situ langsung udah nama Multazam saja. Multazam itu kan di mana di antara pintu Ka'bah itu orang yang berdoa di situ insya Allah mustajab. Ya, saya menemukan juga itu, saya merasakan juga. Jadi nama Multazam di situ, itu nama Multazam. Kenapa juga bisa namanya Ocang? Jadi waktu kecil memang lahir, saya memang jujur putih sekali, jadi kayak orang Cina. Orang bilang putih ganteng, tapi saya nggak tahu gantengnya saya sebelum mana. Kalau mau dibilang Kang ganteng itu gantengnya Kang Andi kayaknya. Kang Andi paling ganteng kalau saya. Jadi karena putih ganteng itu sudah mereka panggil saya Ocang. Ocang itu sebenarnya artinya orang Cina ireng, hitam lah. Gitu ya? Orang Cina hitam, Ocang, orang Cina. Itu sudah nama Ocang lebih familiar. Malah kakak saya yang nomor 2 itu waktu saya kuliah di sekolah di Jawa, kakak saya kuliah, ada teman yang telepon dulu kan masih belum ada handphone lah, belum terlalu ini kan 2009, 2008, 2009 saya di Surabaya. Saya belum terlalu familiar itu handphone sama itu. Jadi telepon ke rumah pakai nama Multazam, malah kakak saya nggak kenal. Loh, minta maaf salah tamu kayaknya. Tidak, malah istrinya yang lebih tahu. Loh, itu Multazam bukan namanya adikmu. Oh iya, lupa. Karena dari kecil sudah nyantolnya Ocang. Orang lebih familiar Ocang, artinya Ocang memang lebih kena di masyarakat di Merauke lah. Ya alhamdulillah nama ini jadi booming di Merauke. Dan sekarang waktu awal MTR masuk di Merauke memang saya provokator. Provokator kebaikan. Dia yang pemberi utang, ada info-info di luar begitu seperti itu. Artinya nih Ocang ini memang betul-betul provokator. Dia yang bikin macet beberapa bank yang ada di Merauke. Tapi tujuan saya bilang, saya bukan provokator, saya cuma diperintah sama Allah bagaimana saya bisa hijrahkan sampai saudara-saudara yang salah. Itu yang saya melangkah. Saya tidak mundur satu langkah pun dengan gosip-gosip itu, tapi ya itu sudah proses dakwah. Ya memang dakwah ini ya Nabi Muhammad saja bisa sampai 13 tahun berdakwah dan baru ada yang bisa ikut beliau. Sementara kita nih baru sedikit, saya sempat dikasih ujian langsung down, tapi saya tidak merasa kendor, tetap saya maju terus karena di sini salah satu kemudahan yang Allah kasih untuk saya bisa diberikan rezeki untuk bisa menyelesaikan semuanya utang. Itulah yang akan saya jalankan sekarang. Rasulullah memberikan motivasi suntikan ya Pak ya. Ya. Katanya Rasulullah itu berdakwah 13 tahun loh, perjuangan tidak main-main di Madinah gitu Pak. Betul. Ya. Luar biasa. Masya Allah. Pak Ocang, kembali lagi nih. Setelah bergabung di MTR, kemudian kan punya utang miliaran ya Pak ya. Boleh diceritakan utang miliarannya apa gitu, bentuk apa? Kemudian ketika ikut MTR, langkah-langkah apa? Kenapa kok bisa lunas, berangsur selesai gitu? Tafadhol Pak. Iya. Kalau secara dipikir-pikir utang yang ada
Saya juga bingung cara menyelesaikan bagaimana kemarin tuh jujur. Masya Allah. Iya, Ya, iya. Kok memang bisa apa? begitu? Apa ya Gimana bagaimana? itu? Ya memang apa kita dari awal sebelum kenal MTR memang kita punya otak kan selalu ya itu istilahnya kita tangan kanan dan tangan kiri. Oke. Selama kalau kita berpikir otaknya kita ada tangan kiri, kiri itu utang, Baik. kanan itu usahanya kita. Baik. Kalau mata kita dan pikiran kita ada selalu di sebelah kiri, Hmm. usaha kita akan kita tinggalkan dan ini akan habis. Betul. Sementara untuk bisa menopang untuk bisa ini terbayar utang yang sebelah kiri terbayar kan dari sini. Dari mana sumbernya kalau bukan dari bukan dari sini sebelah Betul. kanan. Nah, sekarang saya di MTR saya dirubah. Otak kamu jangan ke kanan, ke kiri. Fokus ke kanan. Nanti yang kanan akan selesaikan yang kiri. Dan betul terjadi seperti itu. Yang selama ini kan mindset kita ini kita cuma pikir bagaimana bisa menyelesaikan utang. Betul. Setiap akhir bulan, pokoknya tanggal ada lah. Saya kira masing-masing punya tanggal keramat, tanggal sakral istilahnya waktu di ininya bank. Yang membuat hati berdebar-debar. Saya Pak. karena iya. Itu tanggal itu sudah pasti tekanan saya. Oke. Tekanan batin, tekanan emosi, tekanan semua komplikasi sudah. Jadi bagaimana ada kenyamanan di dalam rumah tangga. Asal ada Pak ini mau dibayar, sudah emosi. Ya, itu sudah bagaimana tidak karena itu sudah kita sendiri tanggung jawab kita dengan bank kita harus jalankan lebih utama. Dulu saya berpikir tuh utang bank harus diselesaikan duluan Oke. dulu ya. Ternyata setelah tahu di CCKU, wah seperti ini proses menyelesaikan utang. Dan itu dimudahkan dan itu saya jalankan. Memang harus kita bagi dan harus punya terdata. Betul apa yang disampaikan di MTR. Semua utang harus punya catatan. Wow, mau itu kamu ikhlaskan tidak dibayar utang dengan keluarga itu perlu dicatat semua. Itu yang saya dapat dari ilmunya di Ustaz Samsul memang betul-betul ya Allah kasih guru yang saya melihat guru yang beliau lah sosok yang betul-betul jadi panutan kita ini. Panutan kita. Pak, setelah mempelajari proses penyelesaian utang berapa lama? Saya selesaikan utang akhir tahun 2019. 2 titik saya punya selesai. 2 titik. 2 titik. Berarti berapa lama nih? Kenal MTR 2018. Saya kan kenal MTR di akhir tahun 2018. Iya. Saya 2019 masuk 2019 Januari gitu ya, masuk mungkin 2019 saya clear dengan 1 titik. 2019 saya clear juga 1 titik. Jadi 2 titik dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun. Nilainya sekitar 500-an lah. 500-an juta. Jadi sekarang memang titik yang saya lagi proses, tapi sudah lebih lunak lah. Memang di awal-awal saja tekanan dan dari pihak pemberi utang karena memang merasa mereka punya target dan punya ini, tapi kita karena dituntut dengan MTR bersahabat dalam dakwah, kita ajak komunikasi dan kita kasih pemahaman tentang kita punya kata-kata memang berat dari pihak pemberi utang karena mereka dalam segi aturan mereka kan tidak ada kenal hal-hal yang seperti yang kita jalankan di MTR. Cuman bagaimana kita namanya bersahabat dalam dakwah, kita ajak komunikasi sebenarnya. Pendekatan saya, pimpinan kan punya kebijakan yang ada tapi dia nggak bisa mengekspos karena ini takut bocor dan jadi viral di luar, otomatis kan bank jadi tumbal gara-gara masyarakat banyak tahu seperti itu. Tapi ini nggak ada yang perlu kita tutupi sebenarnya. Bagaimana kita pendekatan saya dengan pihak perbankan, dan itu saya kira jalan kok. Selama ini saya dan beberapa teman-teman berproses semua. Jadi kita sempat macetkan di akhir tahun itu. Awalnya kan bank si A, Bank Bani, dengan Bank Bari. Awalnya Bank Bani sebenarnya. Kalau untuk ukur saya banyak sebenarnya itu. Kita macetkan sekitar 36 miliar. Tapi tujuan saya bukan masalah di macet dan tidak macet sebenarnya. Kita bisa memberikan keuntungan sama pihak perbankan. Cuman saat ini kan kita sudah bisa negosiasi sebenarnya dengan pihak perbankan untuk bagaimana
tapi kita tetap jangan menjauh dan jangan kita ingkari apa yang kita sudah bicarakan. Walaupun memang ada kesalahan, kekurangan, tapi bisa diajak komunikasi. Intinya di situ sebenarnya sih. Komunikasi dan negosiasi ya, yang negosiasi efektif itu yang menjadi ini. Alhamdulillah akhirnya utangnya selesai. Pak, kalau boleh tahu catatan tadi, utangnya kan total keseluruhan kan sekitar 4 sampai 5 miliar gitu ya, Pak ya? Iya, total keseluruhan. Total keseluruhan 4 sampai 5 miliar dan alhamdulillah sudah selesai 2 titik. Yang tadi nilainya ratusan juta, alhamdulillah. Nah, berarti ini masih berproses lagi gitu ya, Pak ya? Satu titik lagi. Dengan kakak ini kan totalnya hampir 5 M. 5M. Proses sendiri alhamdulillah sudah 1 titik, sudah 2 titik, jadi totalnya kalau itu tinggal separuhnya. Nah, kakak punya sendiri, dengan saya punya usaha yang sama dengan kakak, tapi insya Allah itu kalau dari hitungan-hitungan kita di akhir tahun ini kan kita ada punya usaha yang ini insya Allah bisa ya insya Allah semua kan seizin Allah. Nanti kita tetap berusaha bagaimana tetap clear selesai, kita fokus yang lain seperti itu. Baik, Bapak yang dipelajari tadi kan Bapak menyampaikan bahwa banyak hal yang dipelajari di MTR, banyak aspek yang memang menurut Pak Multazam adalah memang luar biasa ilmunya gitu. Apakah MTR ini hanya belajar tentang utang saja atau bagaimana, Pak? Atau apa yang Bapak dapat setelah bergabung? Perubahan dulu before sama afternya, sebelum ikut MTR bagaimana, setelah ikut MTR bagaimana? Karena tadi sempat juga nggak percaya juga gitu, akhirnya percaya. Boleh diceritakan, Pak? Ya, pertama saya kenal MTR, saya pikir cuma bahas tentang utang saja, bagaimana selesaikan utangmu, sudah fokus dengan kehidupanmu yang ada. Ternyata di MTR bukan hanya masalah itu dibahas. Bagaimana setelah utang ini untuk di MTR untuk saya hal yang paling kecil di ujung kuku istilahnya. Karena ini dulu yang kita tuntaskan, baru bisa berkembang dengan usaha kita yang lain. Dan dia ternyata lebih banyak ke ilmu-ilmu bagaimana mengembangkan usaha, terus menjalankan usaha dengan secara syar'i, bagaimana kita bisa maju dengan keyakinan dan kepercayaan diri karena kita sudah betul-betul hijrah karena Allah. Itu ya, jadi saya banyak dapat ilmu-ilmu baru. Artinya di MTR nih untuk saya bukan hanya komunitas yang bisa membahas masalah utang, tapi dia bagaimana bisa mengembangkan usaha yang ya dapatnya jering-jering itu istilahnya lah. Dan saya dapatkan itu, yakin saja saya dengan kebesaran Allah. Itu memang kita harus punya keyakinan di situ. Artinya memang kekuatan keimanan kita dikuatkan, sama Islam kita dikuatkan, tapi tidak juga lupa terhadap ikhtiar gitu, Pak ya. Jadi balance ya, Pak ya. Pada Allahnya kita kembali, kemudian ikhtiar tetap dijalankan. Begitu kurang lebih, Pak ya. Kurang lebih begitulah. Kita mendekatkan diri kita lagi kembali sama Allah. Insya Allah Allah bukakan jalan-jalan yang dulu tersumbat, dibukakan kembali. Dan itu banyak yang untuk saya dimudahkan. Yakin aja. Pertolongan Allah itu nyata. Dan jangan takut untuk hijrah. Masya Allah. Kondisi keluarga sekarang, Pak, kalau dulu sebelum MTR dan kondisi sekarang setelah bergabung dengan MTR, kondisi keluarga sekarang bagaimana, Pak? Ya, kalau alhamdulillah keluarga yang lalu dengan sekarang jauh lebih baik. Artinya jauh lebih berubah semua, dan sekarang jauh lebih kita kembalikan sama Allah. Kemarin kan selalu banyak, ya saya ini banyak berbuat baik, tapi selalu menyalahkan ya Allah, kok tidak adil. Sama kakak saya, kok dia ini kayak begini, kok dia baik-baik saja, aman-aman saya, kok saya selalu jadi beban, jadi tumpuan, jadi apa? Harusnya kan saya kalau mau dibilang banyak minta bimbingan dan dukungan dan pendampingan tuh dari kakak sebenarnya. Malah mungkin kebalikan, tapi itu sudah kembali dari pengalaman ya. Apa yang kamu punya jangan kamu tutupin untuk berbagi. Gitu juga apa yang dia punya jangan kamu, kita saling sharing. Ada yang saya tidak punya, ada di kakak saya punya. Itu saya harus bagaimana caranya bisa mengambil itu dan bisa merangkul itu, bisa jadi kekuatan baru untuk kita sekarang. Alhamdulillah. Berarti setelah bergabung dengan MTR betul-betul menyatukan dan memperkuat kita sekarang. Dan saya lebih kuat, jujur, lebih kokoh. Sekarang tidak, dulu kan berpikir bagaimana menyatukan keluarga. Pikir saya dulu menyatukan keluarga, saya bikin kegiatan bakar-bakar atau kegiatan kumpul-kumpul, itu saya menyatukan keluarga. Tapi ternyata setelah itu kan kita tidak tahu hati, masalah hati. Ya, ini yang perlu kita kuatkan memang dari iman.
keimanan itu penting untuk ini. Makanya di MTR nih dia bukan hanya membentuk kita untuk nyadar, tapi dia merubah cara berpikir untuk hidup yang betul-betul ya banyak keberkahan lah yang kita dapat di situ. Itu MTR menurut versi Pak Multazam gitu, MTR dibandingkan dengan komunitas-komunitas gitu, komunitas-komunitas lain, dan kan banyak juga komunitas-komunitas lain yang menggaungkan sama kan gitu kan, menggaungkan tentang bagaimana lunas utang dan lain sebagainya. MTR menurut Bapak dibandingkan dengan yang komunitas-komunitas bagaimana? kalau jujur komunitas lain memang saya banyak dengar, tapi saya nggak pernah ngikutin. Kita punya tujuan sama. Ya. Komunitas lain pun yang punya menggaungkan tentang riba itu haram dan riba itu tidak diinginkan sama Al-Quran. Saya kira sama dengan tujuan kita, cuman berprosesnya yang saya lihat ada perbedaan. Saya cuma lihat dengar lah sekilas dari teman-teman yang ikut komunitas lain yang tujuannya sama. Ada perbedaan dari bagaimana adabnya, bagaimana prosesnya,